Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita, masih pelajaran Syarh Sunnah oleh Al-Imam Al-Muzani rahimana wa rahimahullah. Ini Al-Imam Al-Muzani berkata, fahadha syarh sunnah taharraitu kashfaha wa awdahtuha faman waffaqahu Allahu lil qiyami bima abantuhu ma'a ma'unatihi lahu bil qiyami ala adai faraidihi bil ihtiyati fin najasat wa isbaghi taharati ala ta'at wa adai salawati ala istita'at wa itai zakati ala ahlil jadat wal haji ala ahlil jaddati wal istita'at wa siyami syahri li ahli sihat. Yani kata beliau, ini adalah penjelasan tentang sunnah yang telah aku pilih untuk menyingkap dan menjelaskannya. Maka barang siapa yang diberikan taufik oleh Allah untuk menegakkan atau menjalankan, mengamalkan apa-apa yang aku jelaskan di dalam buku ini, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya, sehingga dia menegakkan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya dengan berhati-hati dari an-najasat wa isbaghi tahara ala ta'at, dan dia menyempurnakan taharah dalam ketaatan, wa adai salawati ala istita'at, dia melakukan salat, menunaikan salat yang 5 waktu sesuai dengan kesanggupannya, wa itai zakati ala ahlil jadat, dan dia membayar atau memberikan zakat bagi orang-orang yang punya kecukupan, orang-orang yang diberikan kelapangan rizki, dia menunaikan zakat. Begitu pula dia berhaji dan berpuasa pada bulan Ramadan bagi orang-orang yang sehat. Ikhwan wa akhwat, tentang beberapa hal dari kalimat Al-Imam Al-Muzani ini telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Di antaranya yaitu berhati-hati dari najasat. Telah dimaklumi
Najis itu ada najis mukhaffafah, najis mutawassithah, najis apa? Mughalladhah. Najis ringan, najis sedang, dan najis berat. Penamaan-penamaan fikih untuk mengelompokkan najis-najis itu guna mudah dideteksi dan mudah bersihkan sesuai dengan kadarnya. Kemudian kata Al-Imam Al-Muzani di sini, wa isbaghi tahara ala ta'at, yaitu menyempurnakan wudu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Razzaq, ay isbaghil wudu'i 'alal makarih, kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Qala as-sahabah, bala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang satu amalan yang dengannya Allah menghapus dosa-dosa dan Allah mengangkat derajat, meninggikan derajat. Maka para sahabat berkata, tentu mau wahai Rasulullah. Maka beliau bersabda, isbaghul wudu'i 'alal makarih, yaitu menyempurnakan wudu dalam keadaan sulit. Ini ketika dingin, ya, dan seterusnya, hal-hal yang membuat seorang itu berat untuk berwudu, maka dia menyempurnakan wudu dalam kondisi yang demikian. Wa kathratul khuta ilal masajid, dan dia memperbanyak langkahnya ke masjid. Ini datang ke masjid. Wa intidharu salati ba'da salah, menunggu salat setelah salat. Dia setelah melakukan salat wajib, dia tunggu lagi sampai salat wajib berikutnya, atau dia setelah melakukan salat sunnah, dia tunggu sampai datang salat, masuk waktu salat wajib, dan seterusnya. Yaitu intidharu salati ba'da salah, dia tunggu salat setelah melakukan salat. Kata Nabi, fadzalikumur ribat, maka itu adalah ribat. Demikian, itu adalah ribat. Ribat itu orang yang berjaga-jaga di perbatasan wilayah kaum muslimin demi menjaga keamanan kaum muslimin. Nah, itu pahalanya mengalir. Walaupun orang yang berribat itu dia sudah meninggal, tapi pahalanya itu tetap terus mengalir kepadanya. Nah, subhanallah, ini besar ya pahalanya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang suatu amalan yang Allah menghapus dengan amalan itu dosa-dosa kalian, dan Allah tinggikan derajat kalian. Allah tinggikan derajat kalian. Yaitu apa? Dia menyempurnakan wudu saat susah, saat malas, saat terlalu dingin, atau saat mengalami kesulitan-kesulitan. Kemudian dia memperbanyak langkahnya ke masjid, dia menunggu sholat yang satu setelah melakukan sholat yang lainnya. Dan Nabi bahkan mengatakan itu adalah ar-ribat, yang demikian itu adalah ribat. Nah, ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, taharah di sini dalam pengertiannya umum ya, yakni taharah itu bisa mencakup berwudu, bisa mencakup mandi, yaitu menghilangkan hadas kecil dan hadas besar, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ya tentunya dengan memperhatikan, kalau itu berwudu, dia perhatikan rukun-rukun wudu. Rukun-rukun wudu, atau juga sering dalam istilah fikih disebut wajib-wajib wudu, sama. Kemudian dia perhatikan sunnah-sunnah wudu, apa saja yang merupakan rukun-rukun wudu,
atau wajib-wajib wudu, apa yang merupakan sunnah-sunnah dalam berwudu. Walaupun memang kalau kita bicara tentang persoalan fikih itu pasti ada poin-poin yang diperselisihkan oleh para ulama. Ini dia masuk dalam rukun, apa yang dia masuk dalam sunnah, ya, dan seterusnya. Sebab itu taruhlah seperti apa namanya, berbicara tentang mengusap kepala. Apakah mengusap kepala itu dia masuk dalam rukun atau mengusap kepala dia masuk dalam sunnah? Itu para ulama berselisih pendapat. Iya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan famsahu biwujuhikum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Afan ya. Ini tentang apa? Mengusap telinga. Begitu juga berkumur-kumur memasukkan air ke hidung, apa dia rukun atau bukan, itu khilaf. Tapi ala kulli hal, ya seorang yang dia berwudu dia tahu rukun-rukun wudu mana, wajib-wajib wudu yang mana, yang tentu dengan apa yang telah dia pelajari dan dia yakini. Ya, apa yang telah dia pelajari dan dia yakini, ya. Seperti kalau sebagian ulama yang memasukkan ya, telinga ke bagian dari rukun, mereka memasukkan telinga itu bagian dari kepala. Kalau al-ududani minaras, dua telinga bagian dari kepala. Begitu juga mereka memasukkan kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung itu sebagai rukun, karena mereka mengatakan ketika Allah perintah membasuh wajah maka termasuk di dalamnya berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, karena mulut dan hidung adalah bagian dari wajah seseorang. Ala kulli hal itu adalah apa? Khilaf. Tapi dia harus tahu. Ketika ada berwudu dia harus tahu. Kemudian dia juga tahu bahwa tertib di dalam wudu itu masuk dalam rukun apa bukan. Ya, urutannya misalnya tangan kedua telapak tangan, kemudian wajah, kemudian tangan sampai lengan, kemudian kepala, kemudian kaki berurutan seperti itu, dia rukun atau bukan. Ya, kalau dia rukun berarti misalnya orang kalau cuci kaki duluan kemudian basuh wajah berarti tidak sah karena dia tidak tertib. Tapi kalau ada orang yang mengatakan dia bukan rukun, ya boleh aja dia berwudu mana yang lebih duluan. Tapi ala kulli hal dia harus paham mana yang rukun dan mana yang bukan rukun. Begitu juga al-muwalah, berkesinambungan di dalam berwudu. Ya, berkesinambungan itu artinya boleh tidak memisah antara satu anggota wudu dengan anggota wudu yang lain dalam waktu yang lama. Misalnya seorang dia sudah berkumur-kumur, setelah berkumur-kumur dia main bola dulu, habis main bola baru dia balik lanjut wudu, cuci lengannya ya dan seterusnya, boleh enggak ya, dan seterusnya. Atau begitu mungkin dia ada basuh tangannya, selesai basuh tangan dia lihat ada orang, itu anak kecil mau jatuh, dia berhenti, dia datang ke sana, dia tolongin anak itu, dia balik lagi. Ya, apakah dia sambung wudunya atau dia ulang dari awal? Ya, ini persoalannya ada di persoalan bab berkesinambungan di dalam berwudu, apa itu dia rukun apa dia bukan rukun. Mafhum ya, ikhwan? Paham ya? Baik. Ala kulli hal dia harus mempelajarinya. Ala kulli hal dia harus mempelajari. Begitu juga kemudian mandi dan seterusnya. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari hal-hal yang menyempurnakan bahkan membuat sahnya ibadah seseorang. Ya. Dan telah berlalu kita katakan bahwa buah daripada akidah yang benar itu teraplikasi dalam amalan. Ya. Buah dari akidah yang benar teraplikasi dalam amalan. Kemudian kata Syekh wa ada'i salat, dan menunaikan salat. Salat 5 waktu tentunya. Salat 5 waktu ya, dia harus tahu salat 5 waktu itu apa saja syarat-syaratnya, apa syarat-syarat salat, apa rukun-rukun salat, apa wajib-wajib salat, apa sunnah-sunnah salat. Ya, kalau istilah wajib, istilah sunnah salat, istilah rukun itu istilah-istilah fikih saja. Itu istilah fikih untuk mengklasifikasikan supaya kita mudah untuk mendeteksi perkara ini kalau ditinggalkan konsekuensinya apa, perkara ini kalau ditinggalkan konsekuensinya apa. Ya, misalnya begini, Nabi itu tidak pernah mengatakan bahwa ruku itu rukun, tidak ada. Dalam lafaz Nabi itu tidak ada. Nabi juga tidak pernah mengatakan bahwa baca surat Al-Fatihah itu rukun, tidak ada. Nabi tidak pernah mengatakan berdiri itu rukun dalam sholat wajib, tidak ada. Nabi mengatakan
menghadap kiblat rukun itu tidak ada. Tetapi para ulama mengelompokkan bahwa kelompok-kelompok ini bagian dari rukun. Kelompok-kelompok amalan ini bagian dari wajib. Kelompok-kelompok amalan ini bagian dari sunnah. Kenapa begitu? Ya para ulama itu mengelompokkannya supaya kita mudah mempelajarinya dan kita tahu konsekuensi hukumnya. Sebab apa? Sebab rukun itu konsekuensi hukum kalau ditinggalkan apa? Tidak sah. Nah wajib itu konsekuensi hukum apa? Kalau dengan sengaja ditinggalkan juga tidak sah. Kalau tidak dengan sengaja ya bisa diganti dengan sujud sahwi. Ya, begitu juga yang masuk dalam klasifikasi sunnah dan seterusnya. Nah, jadi bagian dengan sholat 5 waktu, sholat 5 waktu. Baik. Sekarang anak tanya syarat-syarat sholat. Syarat-syarat sholat itu yang pertama apa? Syarat-syarat sholat. Syarat sholat. Pertama, Islam. Kedua, balik. Ketiga, berakal. Apa bedanya balik dan berakal? Apa bedanya? Balik belum tentu berakal, ya. Bisa jadi sudah jenggotnya sudah panjang tapi dia sering error pikirannya, tidak berakal. Ya. Ya dia sudah balik tapi dia akalnya tidak sehat. Ya. Nah, masuk waktu. Terus niat ya dari dalam hati. Terus menghadap kiblat, menutup aurat. Ya. Taib. Anak tanya, waktu sholat isya dan waktu sholat duhur, waktu sholat asar dan waktu sholat duhur, itu dia punya satu waktu atau dia punya 2 waktu? 2 waktu. Waktu apa? Waktu ikhtiari dan waktu daruri. Ya, waktu ikhtiari dan waktu daruri. Ini menurut pendapat yang dianggap paling benar, paling kuat maksudnya. Dikuatkan oleh Al-Alama Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Fathul Jalali wal Ikram. Walaupun memang sebagian ulama mengatakan tidak ada waktu itu. Tetapi waktu itu ada waktu daruri dan waktu ikhtiari. Apa itu waktu daruri? Taib, misalnya sholat subuh, sholat isya mendekati waktu, seorang dia mendapatkan 1 rakaat dari sholat walaupun masuk waktu sholat berikutnya. Ya, dia masih dianggap mendapatkan sholat itu apa enggak? Nah, antum sholat asar nih, selesai 1 rakaat sholat asar, terdengar adzan maghrib. Antum dianggap mendapatkan sholat asar apa enggak? Mendapatkan sholat asar. Kenapa? Antum masih mendapatkan masih mendapatkan sholat asar itu pada waktunya, walaupun waktu itu adalah waktu yang daruri. Tapi waktu daruri itu ya tentu seseorang dia melakukannya karena ada sebab-sebab tertentu, ya, tidak boleh dengan kesengajaan. Ada waktu ikhtiari itu waktu apa? Waktu yang apabila tidak ada darurat ke lapangan, nah itulah waktu sholat dia. Kalau dia ulur dari itu tidak boleh. Ya, mafhum ya? Taib. Misalnya sholat isya. Dan seseorang dia nggak ada halangan apa-apa, tapi dia pengen sholat isya misalnya subuh nanti masuk di jam 5. Dia pengen sholat isyanya jam 4:30 misalnya. Boleh enggak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Dia telah keluar dari waktu ikhtiari. Waktu itu masih boleh bagi orang-orang yang berada dalam keadaan apa? Darurat. Makanya dinamakan waktu daruri. Nah, persoalannya berkaitan dengan wanita yang haid. Wanita dia haid, itu dia bersih dari haid di waktu ikhtiari atau waktu daruri. Kalau dia bersih di waktu haid pada waktu ikhtiari, dia wajib sholat itu enggak? Kalau dia bersih di waktu daruri, dia wajib sholat enggak? Taib, ala kulli hal wa ada istalawat, dia menunaikan sholat. Itu masalah fikih yang antum tanyakan ke guru yang mengajar pelajaran fikih, ya.
Tapi yang jelas dia menunaikan salat. Dia menunaikan salat dengan memperhatikan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya dan seterusnya. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafidzu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Ya. Ya, apa peliharalah salat 5 waktu dan salat wusta, salat asar dan apa? Wa qumu lillahi qanitin. Kemudian di situ Al-Imam Al-Muzani mengatakan alas tita'at, ya sesuai dengan kesanggupan dia. Saya dengan kesanggupan dia. Ucapan Al-Imam Al-Muzani ini mengisyaratkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shalli qa'iman fa illam yastati fa qa'idan fa illam yastati fa 'ala jambi." Salatlah dengan berdiri, kalau tidak mampu maka dengan duduk, kalau tidak mampu maka berbaring di sisi bagian kanan seseorang itu. Taib. Ala kulli hal dia melakukan kewajiban itu dengan kesanggupan dia. Wa ita'iz zakati ala ahlil jadat, dan dia membayar zakat bagi orang-orang yang mampu. Zakat itu zakatul fitri atau yang dikenal zakat fitrah, kemudian zakatul mal, kemudian zakat peternakan, kemudian zakat pertanian. Ya. Nah, itu yang saya yakini. Kalau bicara tentang zakat perdagangan, maka itu khilaf para ulama. Ya, itu khilaf para ulama. Zakat fitrah, zakat emas dan perak, zakat harta, kemudian zakat peternakan, zakat pertanian. Adapun zakat perdagangan itu khilaf para ulama. Ya, dan saya secara pribadi meyakini tidak ada zakat perdagangan. Tidak ada zakat perdagangan. Itu pendapat yang dikuatkan oleh Asy-Syaukani, Al-Alama Albani, Syekh Mukbil dan yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Kemudian berikutnya di sini? Asyami syahri li ahli sihat, yaitu berpuasa pada bulan Ramadan bagi orang-orang yang sehat. Ini berpuasa ya, kewajiban puasa ya. Puasa wajib. Puasa wajib itu ada puasa Ramadan, ada puasa nadar, ya, termasuk puasa qadha itu wajib apa enggak? Qadha wajib. Puasa kafarat wajib apa enggak? Wajib, ya. Nah, dan kemudian puasa-puasa sunnah, amalan-amalan sunnah, dia susul amalan-amalan wajib itu dengan amalan-amalan sunnah. Taib. Wa salatil witri fi kulli lailah, salat witir pada setiap malam. Salat witir pada setiap malam. Ya, di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ahlal Qur'an autiru fa innallaha witrun yuhibbul witra." Wahai ahli Quran, berwitirlah kalian karena sesungguhnya Allah itu witir dan Allah mencintai yang witir. Jadi salat witir ini salat penting. Bahkan para ulama mengatakan ciri orang-orang saleh itu dia memelihara salat witir, ya. Bahkan kalau kita lihat di fikih jinayat, itu pidana, itu madhab-madhab dia menolak, seperti madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Hambali, ya. Dalam madhab Syafi'i juga itu dia menolak persaksian dari orang-orang yang sering meninggalkan sholat malam. Jadi kalau ada masalah datang di pengadilan mau jadi saksi, orang ini selalu meninggalkan sholat malam, maka mereka tolak persaksiannya. Mereka tolak persaksiannya. Subhanallah, ya. Apalagi penuntut ilmu, rajin bicara tentang agama, tapi sholatnya dari ba'da isya sampai adzan subuh. Tidurnya dari ba'da isya sampai sholat subuh. Itu bukan penuntut ilmu. Bukan penuntut ilmu. Jadi seseorang dia harus berusaha menjaga sholat malam. Ya, orang umum saja harus berusaha jaga sholat malam, apalagi seorang penuntut ilmu, tentu dia lebih giat lagi. Seorang penuntut ilmu itu dia harus berada di barisan paling terdepan dalam melakukan amal-amal saleh. Jangan sampai orang awam ungguli dia dalam melakukan amal saleh. Dia rajin ngaji, ya, dia kemana-mana pakai peci, kemana-mana pakai jubah, ya, cingkrang, jenggot panjang, tapi sholat duha nggak pernah, sholat malam nggak pernah, ya, kasihan. Ya, nah, maka dari itu sholat malam itu ciri khas orang-orang saleh, ciri khas orang-orang saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan berwasiat kepada 3 sahabat, Abu Hurairah, Abu Dzar, Abu Darda, supaya menjaga sholat malam ini walaupun dalam keadaan safar, ya.
menjaga salat malam walaupun dalam keadaan safar. Begitu juga salat duha, walaupun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan murid beliau Ibnu Qayyim mengatakan salat duha terus menerus itu bid'ah, ya, tapi itu ijtihad yang ya menyelisihi nas, ya, ijtihad yang menyelisihi nas. Tapi kita katakan ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, ala kulli hal 3 salat yang diwasiatkan oleh Rasulullah kepada 3 sahabatnya itu adalah apa? Salat duha 2 rakaat sebelum subuh dan salat witir baik dalam keadaan mukim maupun dalam keadaan safar. Ya. Nah, coba antum bayangkan, safar saja orang diringankan untuk melakukan ibadah, ya. Salat wajib jadi kasar, ya. Salat 4 jadi kasar. Kemudian salat-salat rawatibnya tidak ada, tapi Rasulullah menaruh perhatian kepada 3 salat ini, yaitu salat duha, salat witir dan salat apa? 2 rakaat sebelum subuh. Sampai disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani di dalam Nailul Autar, itu beliau membawa riwayat bahwa kalau ada orang yang dia terbiasa melakukan salat witir, lalu suatu ketika dia tertidur tidak melakukan salat witir, apakah dia melakukannya di siang hari? Apakah dia melakukannya di siang hari? Maka jawaban yang benar dia melakukannya di siang hari. Dia melakukannya di siang hari. Yaitu dia melakukan 12 rakaat salat sunnah di waktu duha itu, ya. Sebagai apa? Ganti daripada salat witir yang dia tinggalkan. Tapi ini bagi orang yang apa? Terbiasa melakukan salat witir dan dia tertinggal darinya karena udzur-udzur yang syar'i. Taib. Kalau antum tanyakan gimana bisa begitu, ya nanti tanya di pelajaran fikih. Taib. Tapi yang jelas demikianlah Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah membawa riwayat di dalam Nailul Autar. Taib. Maka dari itu ada sebahagian ulama mengatakan sholat duha itu paling terbanyaknya 12 rakaat. Tapi sesungguhnya itu bukan sholat duha, tapi sholat duha yang digabungkan dengan apa? Sholat witir. Karena sholat duha yang terbanyak itu 8 rakaat. Ya, kalau hadis langsung mengatakan sholat duha terbanyak 12 rakaat, dhaif, tidak sahih, tidak sahih. Naam. Kemudian selanjutnya apa? Shalatil fitri wan nahri, raka'atail fajri, raka'atul fajr, 2 rakaat qabliyah subuh, sebelum subuh. Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini semua masuk dalam kategori salat sunnah. Masuk dalam kategori salat sunnah. Ya, maka dari itu Al-Imam Al-Muzani mengatakan begini, wa khamsu salawatin sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da salawat, min ba'di salawat. Yaitu dan 5 salat yang Rasulullah sunnahkan setelah daripada salat-salat wajib. 5 salat. Apa itu? Salat witir pertama, kedua salat 2 rakaat sebelum subuh, kemudian salatil fitri wan nahri, salat idul fitri dan salat idul adha. Ada ini ulama khilaf di sini. Para ulama khilaf tentang kedudukan salat idul fitri dan idul adha. Apakah dia wajib, apakah dia wajib kifayah, apakah dia sunnah atau dia sunnah muakkadah. Ya, para ulama khilaf. Ala kulli hal Syekh Abdul Razak di sini mengatakan yakni salatu Idul Fitri wa Idul Adha, yaitu salat Idul Fitri dan Idul Adha. Wa huma fardun 'alal kifayah. Kedua salat ini adalah fardu kifayah. Fa in qama biha ba'dul muslimina sarat mustahabbatan fi haqqi ghairihim. Jadi kalau kaum muslimin sebagian sudah melakukannya, maka bagi kaum muslimin yang lain itu hukumnya menjadi yustahab saja bagi mereka. Ya, kata Syekh Abdul Razak, ya, ini tentu beliau memilih madhab Hambali, yang mengatakan bahwa salat Idul Fitri dan Idul Adha itu adalah salat fardu, hukumnya fardu kifayah. Tapi kalau antum lihat tulisannya Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimana wa rahimahullah dan guru kami Syekh Salim bin Id Al-Hilali, itu mereka menguatkan pendapat yang mengatakan ini fardu ain. Salat Idul Fitri dan Idul Adha itu fardu ain. Kalau antum lihat madhabnya Syafi'i, mereka mengatakan apa? Dia adalah sunnah muakkadah. Ya. Kalau antum lihat madhabnya Hanafi, itu mereka mengatakan dia fardun. Ya. Nah, malah kulli hal, anak katakan sekali lagi, ini adalah
madhab-madhab fikih, ijtihad fikhiyah dalam menetapkan hukum terhadap suatu ibadah. Tapi ibadah ini masyru' apa tidak? Ya masyru'. Ala kulli hal ibadah ini disyariatkan. Untuk menetapkan hukumnya disitulah para ulama khilaf. Apa pentingnya antum memahami hukumnya? Penting. Kenapa? Karena innamal a'malu binniyat. Ya, amalan itu dengan niat. Antum salat Id, antum dah tahu hukumnya apa? Allahu Akbar. Hukum salat Id ini apa ya? Ya sunnah apa wajib? Ya, antum dah tahu. Ya, mafhum ya? Nah, makanya antum harus tahu ketika salat itu harus tahu salat ini wajib apa salat ini sunnah, apa salat ini fardu kifayah atau iya kan? Nah, harus tahu. Nah, jadi kalau antum yang mana Ustaz ya? Antum yakini yang mana? Nah, ini pembahasan fikih sesuai dengan apa yang telah antum pelajari dan antum yakini. Ya. Nah, ini bukan waktunya kita bahas masalah fikih, hanya saja di sini disebutkan tentang apa? Menjaga salat-salat ini ya. Nah. Kemudian yang berikutnya salatil kusufi syamsi wal qamari idza nazala, yaitu salat apa? Gerhana ketika terjadi, yaitu gerhana matahari maupun gerhana bulan ya. Salat gerhana itu ya dia termasuk diantara terjadinya gerhana itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah Subhanahu wa taala jadikan gerhana itu untuk apa? Menakut-nakuti manusia, ya. Maka dari itu sebagian para fuqaha mengatakan begini, kalau salat gerhana itu menakut-nakuti manusia karena ada gerhana manusia itu rasa takut ini mereka salat, apakah salat sunnah itu terjadi untuk semua perkara yang ada rasa takut padanya? Misalnya gempa. Kita sholat sunnah gempa dulu karena gempa. Ini Allah menakut-nakuti kita dengan gempa. Boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Atau kenapa boleh? Ya itu atas dasarnya itu apa? Gerhana itu Allah menakut-nakuti manusia dengan gerhana itu. Maka disitulah manusia kembali kepada Allah, dia sholat, dia berdoa sampai hilangnya gerhana. Mahfum ya? Sekarang terjadi tsunami bagaimana? Terjadi gempa bagaimana? Ya, ala kulli hal itu apa gerhana itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang Allah Azza wa Jalla jadikan untuk menakut-nakuti manusia. Karena manusia itu kalau tidak takut dia rasa dirinya hebat. Ya, dia rasa dirinya hebat, rasa dirinya besar, rasa dirinya berkuasa dan seterusnya. Dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian salatil istisqa mata wajaba, salat istisqa ya, kapan datangnya? Yaitu ketika dibutuhkan. Ketika dibutuhkan. Apa hukumnya salat istisqa? Kata Syekh Abdul Razak, yakni annaha mustahabbatun mata ihtajun nas ilaiha. Salat istisqa itu hukumnya disukai, sunnah ya, ketika hal itu dibutuhkan oleh manusia. Itu karena apa? Adanya kekeringan ya, kemarau yang berkepanjangan ya, dan seterusnya. Kemudian kata Syekh di sini adalah wajtinabul maharimi wal ihtirazi minan namimati wal kadhibi wal ghibah wal baghi bi ghairil haqqi wa an yuqala 'ala Allahi ma la ya'lam. Kullu hadza kabairu muharramatun faman ra'a haulal hima fa innahu yushiku an yuqi'al hima. Naam. Jadi ya ini bagian terakhir dari kitab Syarh Sunnah ini. Bagian terakhir yaitu apa? Wajtinabul maharim. Menjauhi atau meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Wal ihtirazi minan namimati wal kadhibi wal ghiba wal baghi bighairil haqq. Dan apa? Menjaga diri dari perbuatan namimah, menjaga diri dari dusta, menjaga diri dari ghibah, menjaga diri dari makan harta dengan cara yang tidak benar. Wa an yuqalu 'ala Allahi ma la ya'lam, dan menjaga diri dari berbicara tentang Allah dengan apa-apa yang dia tidak tahu, berbicara tanpa ilmu. Kullu hadza kabair muharramat. Ini semua adalah dosa besar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua dosa besar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ra'a haulal hima, kata Al-Imam Al-Muzani, barang siapa yang dia menggembala di sekitar daerah larangan, fa innahu yushiku an yuqi'a al-hima, maka dikhawatirkan dia akan terjatuh, dia akan terseret masuk di dalam
wilayah larangan tersebut. Jadi kalau orang dia gembala ini di wilayah larangan, itu nyaris orang itu dia bisa masuk di wilayah larangan. Artinya kalau nyerempet bahaya, itu nyaris bisa masuk dalam bahaya. Ya, kalau nyerempet hal-hal yang haram, itu nyaris bisa terjatuh di dalam hal yang haram. Jadi maka dari itu harus waspada dan hati-hati. Ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Kalau kita bicara tentang bahaya ghibah ya, bahaya namimah dan seterusnya, subhanallah, ini persoalan yang luar biasa sekali. Bahkan dia termasuk diantara hal-hal yang mendatangkan adab kubur. Dia termasuk hal-hal yang mendatangkan adab kubur. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu kaba'ira minadh-dhanni. Ya, orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian banyak prasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sebagian dhan itu adalah dosa. Wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dhan. Ya, jangan tajassus dan jangan sebagian di antara kalian menggibah sebagian yang lain. Ayuhibba ahadukum ayyakula lahma akhihi maita fakarihtumuhu. Yani sukakah salah seorang dari kalian itu memakan bangkai saudaranya sendiri, ya fakarihtumuhu, tentu kalian tidak suka makan bangkai itu, tentunya tidak suka. Innallaha tawwabur rahim. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita bahwa ghibah itu keji, ghibah itu perbuatan yang menjijikkan. Apa menjijikkan? Ghibah itu sama dengan memakan bangkai. Makan bangkai itu jijik apa enggak? Ya jijik. Ghibah itu sama dengan makan bangkai. Makan bangkai itu jijik. Apa itu definisi ghibah? Definisi ghibah itu disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari, ya. Disebutkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yakni Rasulullah bersabda kepada para sahabat, atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa itu ghibah? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat mengatakan Allah dan Rasul yang lebih tahu. Maka apa kata Nabi? Dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau cerita tentang saudaramu dengan hal yang dia tidak suka. Qila afara'aita in kana fi akhi ma aqul. Sahabat katakan, bagaimana pendapatmu kalau yang aku ngomong itu benar? Ya. Nabi katakan, atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa itu ghibah? Para sahabat mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Ya, maka apa kata Rasulullah? Dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau cerita dia dengan hal yang dia tidak suka. Ya. Lalu sahabat katakan, tapi yang kita cerita ini benar ada pada dia. Ya, itu bagaimana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? In kana fihi ma taqul faqad aktabtahu wa illam takun fihi faqad bahattahu. Kalau apa yang ada pada dia itu benar, itu berarti engkau telah ghibah dia. Yang engkau cerita itu kalau benar, itu engkau ghibah dia. Tapi kalau tidak benar, itu engkau fitnah dia. Jadi ghibah dan fitnah itu saudara kembar, adik kakak kembar, lahir sama bulan, lahir sama tahun, lahir sama hari, sama jam, ya. Yang membedakan mereka tuh mungkin rambutnya saja, ya, rambutnya saja. Ya, ini kalau yang engkau ngomong benar ya ghibah. Kalau engkau ngomong nggak benar, fitnah. Ya, subhanallah. Maka dari itu ketika kita bicara dalam rangka memperingati manusia dari keburukan seseorang, kita bicara dalam rangka menjaga agama, itu juga ghibah. Itu juga ghibah. Tapi itu ghibah yang halal. Ghibah yang halal. Oleh sebab itu para ulama mengatakan ghibah yang halal itu ada 6 jenis. Atau selain dari 6 jenis itu semuanya adalah haram. Semuanya adalah haram. 6 jenis itu apa diantaranya? Misalnya ada orang mau lamar anak perempuan, teman antum tahu yang mau lamar nih gak benar, antum ngomong ke teman antum, jangan terima lamarannya itu orang gak benar, dia gini. Itu ghibah juga. Ya karena yang antum ngomong adalah benar ada pada dirinya. Ya, tapi ini termasuk ghibah yang halal. Ada orang dia pelaku kebid'ahan, antum peringatkan umat dari kebid'ahannya, benar ada pada dia, itu ghibah, tapi ini ghibah yang halal, ghibah yang halal. Tapi kalau antum ngomong ya bukan dalam rangka yang demikian, ya di luar daripada 6 yang diterangkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam Riyadhus Shalihin,
Nah, itu semuanya adalah ghibah yang haram, ghibah yang haram. Nah, demikian pula apa? Fitnah, fitnah lebih parah lagi. Ya, karena ngomong hal yang tidak ada, ngomong hal yang tidak ada. Dan ikhwan, dampak daripada ghibah itu dikatakan oleh para fuqaha kurang lebih ada 4 dampak. Kurang lebih ada 4 dampak bahaya daripada ghibah. Yang pertama apa? Menghapus pahala. Menghapus pahala. Yang kedua apa? Menimbulkan permusuhan. Ya, yang ketiga termasuk dosa besar. Yang keempat apa? Bisa menyebabkan bangkrut di akhirat. Bisa menyebabkan bangkrut di akhirat. Ya, ini 4 dampak besar daripada apa? Ghibah. Ghibah hapus pahala. Bagaimana hapus pahala? Ya, pahala kebaikan orang yang menggibahi itu diambil kepada orang yang digibahi. Ya. Nah, kemudian apa? Menimbulkan permusuhan. Ya, kalau seorang dia tahu bahwa dia digibahi oleh temannya dan lain-lain, itu akan menimbulkan apa? Kemarahan, ya, terjadinya permusuhan. Yang ketiga apa? Termasuk dosa besar. Ya, jelas dosa besar itu tidak ada jalan keluar kecuali taubat nasuha. Kecuali taubat nasuha. Kemudian apa yang berikut? Menyebabkan bangkrut di akhirat. Ya, ini kalau pahala sudah habis, maka ambil dosa-dosa orang itu. Dia ibarat pakai kantong kosong ke pasar, beli barang banyak, ngisi di kantong, tapi kantongnya bocor. Pulang sampai ke rumah, barang-barangnya nggak ada. Kenapa? Jatuh semua di jalan. Ya, dia beramal, tapi datang di akhirat amalannya habis. Maka dia jadi orang yang bangkrut. Dia menjadi orang yang bangkrut. Nah, maka dari itu bahaya ya, hati-hati. Dari situ kalau Ustadz, kalau begitu apa caranya orang bertaubat dari gibah? Apakah saya harus kasih tahu ke orang yang kita gibahi? Oh ya, di sini kata para ulama 2 keadaan. Keadaan yang paling pertama, kalau kita tahu orang itu dia memang orang itu dia tahu kita menggibahi dia, maka sampaikan, minta maaf. Ya, apabila tidak terjadi hal yang lebih mudarat, yang lebih besar. Tapi kalau seandainya dia tidak tahu, maka cukup beristighfar. Cukup apa? Beristighfar. Nah, taib. Kemudian apa yang berikut di situ apa? Namimah. Namimah itu apa? Namimah itu adu domba. Namimah itu adu domba. Adu domba itu dzul wajhain. Alladzi ya'ti bihaula'in biwajhin wa haula'i biwajhin. Dia datang kepada orang ini dengan satu wajah yang lain, dia datang lagi dengan wajah yang lain. Maka ikhwan, Al-Imam An-Nawawi menerangkan begini di dalam Al-Adhkar, ya, juga di dalam Riyadhus Shalihin. Kurang lebih maknanya kata beliau, terkadang kata-kata yang dia mubah, ucapan-ucapan yang dia mubah, itu bisa menyeret kepada yang haram. Bisa menyeret kepada yang haram. Maka dari itu, orang kalau banyak bicara itu banyak terjatuh dalam kesalahan. Kadang-kadang ucapannya mubah, tapi karena keasikan akhirnya jadilah bicara yang haram. Maka jangan suka terlalu banyak bermajelis untuk hal-hal yang tidak berfaedah. Nah, bermajelis untuk hal-hal yang tidak berfaedah itu pasti jatuhnya ke haram, ke hal-hal yang haram. Jadi kalau antum bermajelis, usahakan majelis itu berfaedah. Baca ayat Al-Quran ke, hadis Nabi ke, tafsir-tafsir para sahabat ke, atau penjelasan para ulama, minimal ada nasihat. Kalau hanya sekedar ngumpul-ngumpul saja yang nggak ada faedah, jangan. Itu dia akan membawa kepada yang haram. Dia akan membawa kepada yang haram. Walaupun asalnya mubah. Asalnya mubah. Nah, kenapa? Ya ini kata Imam Al-Muzani, orang kalau dia menggembala hewan di batas wilayah larangan, pasti dia jatuh di hal yang haram, yang dilarang. Ya, pasti dia jatuh di hal yang dilarang. Dan seterusnya dari ucapan-ucapan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah. Baik, ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, karena memang Allah Subhanahu wa taala itu cemburu. Allah Azza wa Jalla itu cemburu. Kecemburuan Allah itu kepada orang-orang yang dia yang dia terjatuh di dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Disebutkan dalam hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad itu begini, bahwa innallaha yaghar, Allah itu cemburu. Wa ghiratuhu an ya'ti al-mu'min ma harramallah alaih. Allah itu cemburu, dan kecemburuan Allah itu apabila seorang mukmin mendatangi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan, kalau kita bicara tentang kecemburuan, antum bisa membayangkan tidak bagaimana kalau seorang suami atau seorang dia mendapati
keluarganya berada dalam keadaan yang tidak benar, itu pasti dia punya kecemburuan yang luar biasa. Tetapi Allah tabaraka wa taala asyad, Allah lebih cemburu lagi dari itu. Dari mana? Ketika kapan? Ketika an ya'tiyal mu'min ma harramallahu alaih. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala cemburu itu, sangat cemburu itu ketika seorang mukmin mendatangi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Al-Muzani mengatakan ini semuanya adalah haram. Ini semuanya adalah dosa besar. Dan antum tahu dosa besar itu tidak ada jalan keluar darinya kecuali dengan taubatun nasuha. Dan syarat-syarat taubatun nasuha itu apa? Berhenti daripadanya, menyesali perbuatan tersebut, bertekad kuat tidak mengulangi lagi, dan apa? Yang keempat apa kalau ada yang keempat? Kalau berkaitan dengan namimah, ghibah atau hak-hak orang lain, ya meminta kehalalannya atau menggantikannya dan seterusnya. Kenapa ya kawan? Dosa yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan makhluk itu berat sekali di sisi Allah. Ya, Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafidhana wa hafidhallah di dalam Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah, ya kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu ensiklopedia larangan, itu beliau menyebutkan bagian-bagian dosa itu ada tiga. Dosa itu ada tiga. Dosa yang pertama itu adalah dosa yang tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dosa apa? Syirik. Bagian yang kedua adalah dosa yang tidak akan diluputkan oleh Allah, ya, sampai orang itu menyelesaikan urusannya di dunia atau menyelesaikan urusannya dengan yang bersangkutan, yaitu dosa yang berkaitan dengan hak manusia. Itu Allah tidak akan luputkan sekecil apapun. Ketika dosa itu berkaitan dengan orang lain, ya, lisanmu menyakiti orang lain, tanganmu menyakiti orang lain, engkau merampas hak orang lain, ini sampai hari kiamat Allah tidak akan lupa dengan dosa ini, dan Allah pasti akan menegakkannya. Ya, sekecil biji dzarrah pun orang itu tidak akan didolimi oleh Allah, maka engkau akan didatangkan di hadapan Dia supaya engkau selesaikan urusannya dengan Dia. Ya, nah ini hati-hati, ini hati-hati sekali. Tidak akan diluputkan oleh Allah Azza wa Jalla sampai engkau menyelesaikan urusannya dengan Dia. Yang ketiga apa? Dosa yang diabaikan oleh Allah. Dosa yang diabaikan oleh Allah, yaitu dosa yang berkaitan dengan hak-hak Allah. Yang berkaitan dengan hak Allah, kan Allah itu innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kalau Allah Maha Rahmah, Allah punya kasih sayang yang luas. Ya, Allah si fulan abaikan saja dosanya, Allah ampuni. Allah masukkan antum ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Tapi ada dua dosa yang sangat bahaya, yaitu pertama dosa syirik yang tidak akan diampuni oleh Allah, yang kedua dosa yang berkaitan dengan hak makhluk. Maka hati-hati sekali. Dosa yang berkaitan dengan hak makhluk itu hati-hati. Ya, hak-hak orang, kehormatan orang, ya, darah orang, harta orang, ya, dan seterusnya, itu hati-hati sekali. Karena itu semua adalah termasuk diantara hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah termasuk dosa-dosa besar, dan dosa besar itu tidak ada jalan keluar darinya kecuali dengan taubat nasuha. Ketahui di sini terakhir sebagai penutup Al-Imam Al-Muzani mengatakan kepada kita, memberi isyarat tentang hadis, ya, yaitu barang siapa yang dia mengembala di sekitar wilayah haram, maka itu dia akan terjatuh di wilayah yang terlarang tersebut. Ini persoalan yang sangat bahaya sekali. Ini isyarat kepada kita supaya berhati-hati. Ya, seorang mukmin itu sebelum dia berucap dengan satu kalimat itu dia hati-hati, dia pikir. Jangan keluar saja, enggak boleh. Pikir dulu. Ini kalimat ini tanggung jawabnya ada di akhirat apa enggak? Ya. Karena ya ikhwan, lisan itu sangat bahaya sekali. Terkadang seseorang dia berucap dengan satu kalimat, satu kata-kata yang dia tidak sadar, tapi kata-kata itu membuat dia disungkurkan di neraka di atas wajahnya. Atau bisa jadi membuat dia dilemparkan di dalam neraka itu sejauh timur dan barat. Ya, padahal kata-kata yang barangkali dia hanya tidak menyangka, dia hanya sekedar mengucapkan saja kata-kata yang ringan, yang kecil nilainya. Nah ini bahaya, ini sangat bahaya sekali. Nah, maka dari itu dalam hadis Nabi itu, wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjatuh dalam syubhat itu dia terjatuh dalam hal yang haram. Karra'i yar'a haulal hiba yushiku an yarta'a fih. Ya, seperti penggembala yang dia menggembalakan hewannya di sekitar wilayah haram, dia dikhawatirkan dia pasti akan jatuh di dalam wilayah tersebut. Maka hati-hati. Begitu juga seorang kalau dia berjalan, dia bekerja, dia bertindak, ya dia
pikirkan baik-baik, boleh apa enggak ya sebelum dia melakukannya. Baik. Ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, dengan demikian kita telah menyelesaikan kitab kita, yaitu kitab Syarh Sunnah Al-Muzani. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Ya, di sini di bagian terakhir ini yakni Imam Al-Muzani mendoakan ya, faman yusira li hadza fa innahu minad-dini 'alal huda, barang siapa yang dimudahkan untuk mengamalkan apa-apa yang ada dalam kitab ini, maka dia berada di atas petunjuk agama yang hak. Wa minar rahmati 'alar raja wa wafaqana Allahu wa iyyaka lisabilil aqwam bimannihil jazilil aqdam wa jalalihil aliyil akram. Ya, kita ucapkan amin atas doa daripada Imam Al-Muzani. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala man qara'a alaina assalam wa ala yanalu salamullahi dhalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kata Al-Imam Al-Muzani rahimana wa rahimahullah. Taib ila huna naktafi bihadzal dars ya ikhwan. Kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini dengan kitab Syarh Sunnah kita telah berakhir, dan insyaallah taala pertemuan berikutnya kita masuk dengan kitab Masailul Jahiliyah. Masailul Jahiliyah itu matannya, syarahnya terserah antum. Ada syarah Syekh Saleh Fauzan, ada syarah Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, ada syarah Syekh Muhammad bin Hadi, ada syarah Syekh Yahya An-Najmi juga ada. Boleh ambil, kita buat khulasah, kita bahas yang berkaitan dengan Masailul Jahiliyah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.